Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmatillah ala ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimain mutalazimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menentukan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu di jalan Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita tuntut pada malam hari ini selalu diberikan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidaklah kita bangun dari tempat ini kecuali Allah sudah ampunkan semua dosa-dosa kita, mempanjangkan umur kita, mesehatkan badan kita, memaafkan derajat kita, meluaskan rezeki kita di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama saya hormati di sini para ulama dan para asatidz, para orang tua, para sesepuh, dan para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ke pelajaran. Kemarin kita membahas tentang malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang masuk wal jannata haq. Surganya Allah itu nyata. Surganya Allah itu nyata. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, ayolah buru-buru berlomba-lomba kalian meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana 'arduha samawati wal ardh, luasnya itu sangatlah luas surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, pintunya aja kata pintunya min masyariqil ardi ila magharibiha. Pintu surga dari ujung timur dunia sampai ujung barat dunia. Pintunya doang. Ya, pintunya doang. Iya gede orang jutaan orang ini tak masuk. Ya kalau pintu kayak desek-desek kan. Modal gede. Tinggal kan urusannya. Iya. Memang surganya Allah itu luas, ya. Uiddat lil muttaqin, dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk orang-orang bertakwa. Kalau orang yang bertakwa kepada Allah jangan harap masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Konteks takwa yaitu gampang, simpel, menjalankan perintah-perintahnya Allah dan menjauhkan larangan Allah. Simpel. Kita udah tahu insyaallah kurang lebih besar dikitnya perintah-perintah Allah jalani. Larangan-larangan Allah kita juga tahu banyak, kita tahu larangan dari Allah. Nah, jauhkan. Gitu. Selamatkan. Itu namanya orang bertakwa pada Allah. Ya. Orang ketika diajak minum minuman keras, ya, nah di situ tuh dia dapat pahala. Kalau dia bisa nolak, nah berarti dia telah menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak dapat pahala, dia jauhin bahaya. Gitu. Kalau kita di majelis taklim, ya, nggak ada orang yang nawarin khamar, berarti kita nggak kena kewajiban buat kita. Kita biasa-biasa aja. Tapi kalau seandainya lagi nongkrong, tahu ada godaan, ya, kita diajak, kita nolak, tidak berhak. Ada perempuan ngajak zina, cobaan, ya. Kalau kita tahu dia zina haram, ya, datang cobaan kepada kita. Nah, kalau kita tolak, berarti kita dapat pahala. Nah, kita tahu zina ini haram. Ada orang pacaran sama kita, nah, kita tahu pacaran ini haram, tolak. Ya, berarti kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang repot, yang nggak bisa nolak, itu berarti dia kena dosa. Gitu.
Jelas coba ya. Kayak sholat, kita sholat subuh nih, belum ada tuntutan. Buat sholat subuh belum ada tuntutan. Ketika masuk waktu sholat subuh baru datang tuntutan buat kita. Perintah Allah kita jalankan mendapat pahala, kita tinggalkan mendapat dosa. Ini konsekuensinya. Jadi perintah sholat subuh besok nih pagi nih belum wajib kita, belum masuk waktu. Gitu. Ketika masuk waktu subuh baru datang kewajiban buat kita. Bisa nggak kita jalanin? Bisa jalanin pahala. Gitu. Ditinggalkan mendapat dosa. Jelas itu ya? Insya Allah. Jadi orang masuk surga nggak gratis kan? Capek. Al-ajar juga cerita apa? Pahala dilihat capek. Ya, nggak ada orang yang enak-enakan masuk surga. Nggak ada. Ya, enak banget. Nggak ngapa-ngapain masuk surga. Ada medali. Kan kalau muslimin yang seluruh aja, semua orang Islam masuk surga. Iya, kan betul. Apakah ente mau merasakan api neraka? Memang masuk surga, tapi kan direndam dulu, dicuci dulu. Mau merasain api neraka, gitu kan? Kan enggak. Makanya banyak doa-doa, Allahumma adkhilna jannah bighairi hisab. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga tanpa hisab. Doa tuh masuk dalam surga tanpa dihisab, langsung masuk biasa. Ya, nggak pakai diuji dulu. Maaf, gambaran cerita aja tadi. Kita pengen jalan-jalan ke suatu tempat, naik bis. Cuman diazab tuh perjalanan diazab ini ban bocor lah, turun ribet, jalan dikit mobil mogok lah, radiator panas, turun. Dibandingkan yang langsung, tahu nyampe tujuan, sampai puncak biasa. Enakan mana? Diazab dulu apa langsung nyampe? Langsung nyampe, nggak capek, enak, duduk nyampe. Dibandingkan yang diazab dulu. Makanya jangan ngeremehin api neraka. Mau itu diazab dulu. Memang semua orang Islam masuk surga. Betul. Hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi setelah hadis itu Nabi melanjutkan, kata Nabi, illa man aba, kecuali yang tak mau. Nah, sahabat bingung nih, siapa yang mau masuk surga? Nabi ngomong gitu, kullu muslimina yadkhuluna jannah, semua orang Islam masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tak mau. Sahabat bingung, siapa yang tak mau masuk surga? Siapa yang tak mau? Orang yang selalu maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti dia tak mau masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang suka sampai potongan situ doang tuh hadisnya, nggak dilanjutin lagi. Terus kan lanjutin, biar orang jelas. Kecuali yang tak mau masuk surga. Maksiat. Siapa itu yang mau masuk surga? Orang yang maksiat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas insya Allah. Insya Allah. Jadi surganya Allah itu nyata. Ya, surganya Allah itu nyata. Nanti dikatakan darul iqamatil mu'abbadah. Surga ini nanti kekal untuk orang-orang Islam, untuk orang-orang yang ikutin ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari zaman Nabi Adam, pengikut-pengikutnya, terus para nabi dan pengikutnya, sampai Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya, mereka-mereka lah yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalidina fiha abadah, kekal di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita harus tahu siapa aja yang masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal kafir, adapun orang kafir nggak masuk surga. Orang kafir tempatnya di neraka sama. Khalidina fiha abadah. Maka di surat lam yakunil
Amalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Orang-orang yang kafir, musyrik, ya, yang ahli kitab, itu dia tempatnya adalah neraka jahanam. Khalidina fiha, kekal di neraka jahanam. Tak bakal masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah orang-orang yang celaka. Ya, wa amal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Dan orang-orang yang beriman pada Allah, menjalankan amal-amal soleh, mereka lah yang masuk dalam surga. Mereka orang-orang yang baik, orang-orang yang beruntung. Ya. Apa terus amal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang masuk ke dalam surga adn, yang dimana di surga tersebut mengalir air-air sungai, air-air susu, ya, mengalir semua di situ. Khalidina fiha abada. Mereka juga orang iman, beriman, orang Islam masuk ke dalam surga, tetap di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah redha sama mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga ini udah finish. Ya, bukan dunia nih, bukan, belum. Di dunia cuma sementara doang, kontrak, numpang. Nanti kekal di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kekal. Dari rahmatin, dan tempat tinggal yang sesungguhnya surga nanti. Ya, dunia ini bukan tempat bukan katakan dunia kama hiya lil madar wa inna ma hiya lil madar. Dunia kalian bukan untuk bertempat tinggal, tapi hanya numpang lewat. Nanti surganya Allah, ya, kekal. Fajannatu darul khulud lis-sa'id. Maka surga itu adalah rumah tempat tinggal yang tidak akan berpindah-pindah lagi, ya, untuk orang-orang yang senang, ya. Bahwa man mata 'alal Islam, mereka-mereka yang mati dalam keadaan Islam. Ya, makanya alhamdulillah min dzalik, ya. Ya, makanya kita tuh harus ikutin orang-orang soleh, berpegang teguh sama majelis taklim, kenal sama ulama. Itu salah satu harapan kita mati dalam keadaan Islam. Karena dia di luar sana orang-orang yang gak kenal majelis taklim, gak kenal sama ulama, ngomong sembarangan, perilaku sembarangan, akhirnya kufur, murtad. Dia gak tahu diri dia murtad karena sembarangan ngomong, ya, sembarangan melakukan perilaku yang bikin dia murtad. Nggak boleh bercanda, murtad kalau bercanda. Ya, misalnya ngucapin, kalau bilang suatu hal yang bikin dia murtad, dia ngucap murtad. Mau kata bercanda kan? Nggak boleh buat bercanda. Murtad. Ya. Nah, itu orang yang murtad, dia nggak tahu dirinya murtad, kan repot. Nggak ngaji, nggak nuntut ilmu, dia nggak tahu dirinya murtad. Mata mati dalam keadaan kafir. Naudzubillah min. Gimana tuh orang? Enggak bakal masuk surga ya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus berpegang teguhnya majelis taklim, dekat sama ulama, itu untuk mempertahankan iman kita sampai mati. Husnul khotimah. Pertahankan iman, mati dalam keadaan dah kelada, mati dah. Itu namanya melangkah baru masuk ke ruang akhirat. Mati itu pintu antara dunia dan akhirat. Kematian masuk dari dunia akhirat, baru tahu, oh wah masih jauh di perjalanan. Tapi kalau dia mati dalam keadaan Islam, tenang tetap dia. Ya, dia mati dalam keadaan Islam. Ya, hati-hati. Naudzubillah min. Nah, begitu juga wanar dalam darul khulud li syadid.
Neraka itu sama, tempat tinggal yang kekal untuk orang-orang yang celaka. Siapa itu orang-orang yang celaka? Wa huwa man mata 'alal kufur wa iyadu billahi ta'ala. Orang-orang yang mati dalam keadaan kufur. Na'udzubillah min dzalik. Surga nikmat Pak. Nikmat Pak. Bayangin sampai dikatakan surga ini nih ma'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Surga tak pernah terlintas di mata kalian. Kalian lihat pemandangan mana yang indah? Gak ada seujung-ujungnya. Ma'ainun ra'at belum pernah dilihat sama mata. Ditutup, dihias sama Allah, tak dikasih lampu. Ya, wala udhunun sami'at. Kalian mungkin pernah dengar cerita nikmat banget, cerita dunia nih ya. Kemarin ada ke pantai, wah pantainya bening, enak. Wah naik ke gunung, enak. Nah itu gak ada seujung-ujungnya sama surga. Wala khatara 'ala qalbi bashar, gak pernah terlintas di hati manusia. Ya, di mana surga itu gak pernah terlintas. Makanya apa ya kalau bahasa sumber bahasanya surprise. Nggak tahu surprise. Kejutan gitu ya. Masuk surga surprise, kenal kejutan, wah enak. Beda Pak, waduh beda deh. Kiranya bukan luar biasa. Orang-orang yang masuk surga kiranya luar biasa. Capeknya di dunia kebayar. Capeknya di dunia kebayar. Sedangkan neraka bilang dia pada saat cerita malaikat Malik menjaga pintu neraka dulunya kan senyum ajar dan pengasuh jaga neraka nggak senyum lagi saking takut sama api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh hati-hati kita kena pelantikan refinement kena bara melejit kena narkoba gimana api neraka? Nauzubillah min dzalik. Ya Allah. Nasallallahu alaihi wasallam. Dulu tuh Nabi Adam minta api neraka buat masak. Allah marah. Karena pasti turun dari surga di dunia ini gimana saya masak, mana makan ini? Tahu. Minta sama Allah ya Rabb, tetesin dong api neraka setetes. Mau masak minta tetes marah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dengan kau remehkan tapi neraka aku satu tetes aku turunkan ke muka bumi niscaya bumi langit seisinya hancur. Tetes Allah turunkan ke muka bumi hancur. Terus gimana? Saya banyak banget masak, mau masak. Akhirnya itu api neraka direndam dulu di surga. Disuruh bawa malaikat Jibril alaihissalam bawa setetes api neraka tersebut direndam di surganya Allah selama 40 tahun. Direndam itu api direndam 40 tahun. Baru Allah perintahkan turunkan ke Jibril, turunkan ke bumi, hancur dua gunung batu yang meledak seadanya. Baru dikumpulin tuh serpihan-serpihannya bara api itu baru buat masak Nabi Adam alaihissalam. Itu direndam dulu Pak, bayangnya 40 tahun begitu modelnya. Ini apalagi kita ujung-ujung nyemplung. Nah, bilang mereka rasain begitu, gambarin aja berarti. Takut Pak, kita bukan soal mikir, takut nangis Pak. Ya, dosa kita banyak banget. Dosa kita banyak banget, pantas kan masuk surga. Kita gimana? Pikirin itu. Nggak boleh tadi pikirin. Ya Allah, kita gimana? Emang kan nafsu hidup itu? Makan kan nafsu. Ya, mau keluar kan nafsu. Mikir itu apa? Nangis. Ya. Tapi memang harus dipikirin biar apa? Biar eling. Kalau nggak begitu nggak bakal eling kita. Kalau nggak begitu kita nggak bakal tahu ya bagaimana nanti setelah alam dunia ini. Ya. Jelas ya?
Insyaallah. Jadi itu dia, neraka hak, wan naru hak. Api neraka itu juga nyata. Wa jami'a ma ja'a bihi sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam hak. Dan semua segala sesuatu apapun yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nyata. Tidak boleh ada keraguan. Tidak boleh pilih pilih. Yang akur mau, yang gak akur gak mau, gak boleh. Apapun yang dibawa sama Nabi Muhammad SAW, suka tidak suka, senang tidak senang, itulah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Gak boleh. Main orang akur nih, main orang akur. Gak boleh. Apapun semua. Ya, Isra Mi'raj. Pakai akal masuk akal lah. Cuma Nabi yang bawa, Nabi yang ceritain, kudu yakin, 100% tanpa ada keraguan, nggak boleh. Nah makanya kalau kita ditarik ke orang-orang liberalisme tuh, ya itu orang-orang yang nggak percaya Isra Mi'raj ya, karena dia pakai akal. Mana mungkin? Nggak mungkin, bayangin dari Mekah ke Palestina mau naik apa? Naik buruk, emang benar? Wah itu hati-hati. Orang-orang liberalisme itu yang merusak akidah. Makanya saya ceritain ya, yang semut di pohon di luar rambutan, sering dengar kan ya? Nah itu begini deh. Nah itu semut. Takdirnya Allah itu kemauan Allah bisa nyampe ke Bogor. Takdirnya Allah, kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pakai bilang wah nggak bisa. Nabi nyarankan tazawwaju tanakahu taksuru fa inni mubahid bikum ma yaumil qiyamah. Nabi perintahin nikah kalian, kawin kalian yang banyak. Wah ibu nggak boleh, nggak boleh nggak aku. Nabi yang bilang ya, wah nggak begitu, nggak boleh. Nah, ini Nabi syariat tuh ya, apalagi banyak perintah Nabi yang memang kita harus ikuti. Mau nggak mau, suka nggak suka, redo nggak redo, itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu hak pun nyata, benar adanya. Nabi menceritakan Dajjal. Ada tanda. Dulu ada sahabat, kalau nggak salah Abu Darda, kalau nggak salah, itu pernah ketemu Dajjal. Dia orang Palestina, sahabat Nabi orang Palestina. Dulu sebelum masuk Islam itu dia melayar. Sebelum masuk Islam dia belayar. Dia kemana aja kan? Tuh dia gunain kapalnya, dia nyampe mana? Sampai ke satu pulau. Satu pulau dia, ini pulau ada kehidupannya bisa. Akhirnya masuk, turun. Sekalian pengen istirahat, cari makanan buat makan, masuk. Dia tuh nemuin hewan, mukanya bulu semua. Dari ujung kaki sampai ujung kepala bulu. Kaget dia. Diajak ngomong bisa kok. Diajak ngomong bisa kok. Akhirnya ini orang kabur cari penyelamatan karena khawatir takut dia hewan apaan ini modelnya ini, takut ditekrep, takut dibunuh. Kabur lari sampai ke suatu tempat. Nah itu
Dajjal sedang dilantik. Dia melihat Dajjal, matanya satu. Dia bertanya si Dajjal, mana anta? Jawab, mana Abi Dajjal? Ketika itu ditanya, min aina anta? Min Palestina, min al-Arab, atau min al-Arab. Hal bu'itha Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah telah diutus yang namanya Muhammad? Naam, sami itu khabar di Mekah. Saya dengar kabar di Mekah sudah diutus Nabi yang namanya Muhammad. Habis itu Dajjal, sedikit lagi saya keluar. Karena sudah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun akhirnya Dajjal langsung ke Madinah. Dari situ langsung ke Madinah, masuk Islam di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena penyaksian itu Dajjal di hadapannya. Dia langsung beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Dajjal, barang siapa yang beriman kepada Muhammad, ya, dia selamat. Akhirnya Abu Darda lari langsung ke Madinah, dia beriman langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi jangan dipikir ini Dajjal godaannya serem, jangan diremehin. Ya, makanya Al-Habib Hasan bin Abdullah Syatiri, beliau menyarankan pokoknya setiap malam Jumat atau hari Jumat, ya, baca surat Kahfi. Itu barang siapa orang yang istiqomah di malam Jumat atau di hari Jumat baca surat Al-Kahfi, aman min fitnati Dajjal. Itu orang bakal selamat daripada fitnah Dajjal. Yang nggak punya iman, Pak, ngikut dikata Tuhan, ngikut. Lalu saja jauh, Syekh Baba ada di India, ya, banyak pengikutnya. Syekh Baba keluar emas dari tangannya, begitu tuh. Maka kamu ikut. Gak tahu masih apa dicolong. Dukun juga bisa. Jadi sihir. Masih apa itu colong kali? Keluar emas. Pengikutnya ada. Apalagi ini Dajjalnya ntar yang keluar. Itu ada bilang pengikut Dajjal, ada bilang anak Dajjal itu Syekh Baba. Ini apalagi dengan kota tarik keluar yang nggak bisa dimasukin dua kota doang, Mekah Madinah. Dajjal nggak bisa masuk. Makanya yang aman-aman itu orang-orang penduduk Mekah, penduduk Madinah aman. Kita kalau turun di sumur batu gimana? Kalau turun di sumur batu kalau nggak baca Kahfi, udah ngikut. Tapi kalau baca Kahfi yang bisa tahu bahasa Arab, amin fitnah Dajjal. Dia bakal aman daripada fitnah Dajjal. Nama doa tuh yang saya sering bilang kalau habis sholat kan di tasyahud akhir tuh, ya, habis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis salawat sebelum salam. Ingat nih. Habis salawat sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu doa tuh. Itu doa ada yang bilang ulama Syafi'i wajib kayak rukun. Kalau nggak baca nggak sah. Hafal itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Salah satu doanya terakhir, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan nanti fitnah Dajjal. Jadi tak ikut tuh insyaallah suka. Ya. Jelas insyaallah ya. Insyaallah. Jadi banyak kan kabar-kabar yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Semuanya hak, nyata. Ya, semuanya nyata. Dulu Nabi mengatakan
nanti kita akan bunuhkan Persia dan Romawi. Subhanallah. Kalau di Pak sahabat nanti ini, ya kasarnya mikir sahabat, kerajaan besar nih, bukan kaleng-kaleng nih, Persia dan Romawi. Dunia dia kuasai pada saat itu. Dunia dia kuasai. Gimana cara ini? Tapi subhanallah. Maka Sayyidina Khalid bin Walid, sahabat Nabi Muhammad SAW, ketika disuruh perintahkan dia panglima perang dan memimpin perang di kota Persia, senangnya luar biasa, ingin membuktikan perkataan Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya tumbang yang namanya kerajaan Persia dan kerajaan Romawi di tangan Islam. Subhanallah. Ya nyata. Ya, jadi kalau mungkin kalau awal dengar, gitu kayak orang mikir dulu, nggak ada yang pikirin omongan Nabi pastinya betul. Omongan Nabi ini benar semua, bagus semua, nggak ada salah. Manusia paling sempurna, makhluk paling sempurna. Laler nggak nempel itu Nabi Muhammad SAW. Saking sempurna. Kata Sayyidina Hasan bin Thabit, khuliqta mubara'an an kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Ya Rasulullah, engkau ini diciptakan nih, subhanallah, kayak orang besar, bebas daripada keburukan-keburukan, gak ada. Saya lihat dari ujung kepala sampai ujung kaki, saya lihat perkataan engkau, saya lihat perilaku engkau, tidak ada saya temukan keburukan di diri engkau. Ini dulu Sayyidina Hasan bin Thabit dipanggil sama Abu Jahal karena seorang penyair, ya, suruh bikin syair buat hina Nabi Muhammad sama Abu Jahal. Kata Sayyidina Hasan bin Thabit, nggak bisa, Anda nggak bisa caci maki orang yang sempurna. Itu dia langsung keluarkan, kulit tak orang antum diainin karena kata kulit tak kama tasya'u. Ketika masuk Islam, kau ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sempurna, enggak ada keburukan. Karena kau khuliqta kama tasya'u, seakan-akan kau diciptakan oleh Allah, kau pesan. Engkau yang mau hidupnya begini, alisnya begini, matanya begini, badannya begini, palanya begini, tangannya begini, kekuatannya begini, tajamnya mata begini, tajamnya pendengaran begini. Wah, semua-muanya kayak orang besar. Dan semua yang bagus dipesan sama Nabi Muhammad. Semua yang bagus ada di jati diri Nabi Muhammad. Kita pernah dengar Nabi Yusuf gantengnya Nabi, cuman seperempatnya Nabi Muhammad SAW. Kan sampai orang-orang kan namain Yusuf biar anaknya ganteng gitu. Nah, kalau mau bapaknya hitam malah hitam. Nah, iya. Ya. Tapi mudah-mudahan bagus akhlaknya, bagus adabnya. Ya. Mana itu dikatakan kalau seandainya Nabi Yusuf aja perempuan bisa memotong tangannya karena melihat Nabi Yusuf alaihissalam, kok Nabi perempuan nggak bisa? Karena Nabi diberikan wibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi diberikan haibah oleh Allah. Nggak sembarangan orang bisa pandang Nabi Muhammad SAW. Aku. Kita nggak usah jauh-jauh kan. Pernah naik mobil depannya tentara, mobil tentara. Pernah? Pernah. Naik mobil tuh, kita naik mobil, depan mobil kita tuh ada tentara, modal-modalnya bisa pulang latihan, pulang tugas, mungkin Serem. berani mobil tuh. Coba lihat, gua Gemeter. nggak berani. Coba lihat, coba tes. Segitu aja tentara. Ini Nabi Muhammad SAW lebih dari tentara. Wibawanya lebih dari tentara. Jadi Nabi Muhammad diberikan sesempurna mungkin.
Bulan Syawal ya? Insyaallah. Deh, sampai sini dulu. Ini juga bulan Syawal. Kenapa kita alhamdulillah bahas tentang Nabi Muhammad SAW? Karena ini bulan Nabi Muhammad SAW. Tadi juga kita baca Maulid tabarukan karena ini bulan Nabi Muhammad SAW. Banyakin sholawat pada Nabi di bulan Syawal. Ya, amalan yang paling bagus adalah banyakin sholawat, jangan ditinggal. Itu kalau kita sering dengar ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, itu turun di bulan Syawal. Makanya kita banyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. 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 Amin ya rabbal alamin.